Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bahas ini dulu ya. Latihan yang kemarin kita belum selesai ya. Lihat di grup. Hah? Lagi cas. Jadi kemarin kan sebutkan 4 keadaan ba'du sama qablu ya kemarin. Itu udah kita jawab ya. Kita ulang sedikit. Jadi keadaan pertama ya kemarin sempat ditulis. Jadi ba'du sama qablu ya, ba'du sama qablu itu dia pertama dia sebagai mudhof. Ya, sebagai mudhof. Itu kondisi pertama. Kemudian yang kedua apa? Di sini dia mudhof ilaihnya dihapus, cuman apa? Diniatkan lafaznya ada. Ya. Mudhof ilaihnya enggak kelihatan, cuman lafaznya diniatin ada. Berarti konsekuensinya apa? Mudhofnya enggak boleh ditanwin, karena kan namanya mudhof dia enggak bisa ditanwin. Kemudian yang ketiga, tidak ada mudhof ilaihnya dan juga enggak diniatkan. Jadi kayak isim nakirah biasa ya, rojulun gitu ya, atau kitabun. Jadi nggak ada mudhof ilaih, tidak diniatkan juga. Nah yang keempat, mudhof ilaihnya dihapus, cuman apa? Diniatkan maknanya. Itu yang kita baca firman Allah Taala kemarin apa? Walillahil amru ya min qablu wa mim ba'd. Itu yang qiraat ya. Kita baca seperti itu. Lillahil amru min qablu wa mim ba'd. Ya, wa mim ba'd. Itu opsi keempat ya, itu qiraah sab'ah seperti itu. Kemudian yang kedua, sebutkan i'rab dari 4 keadaan tadi. Jadi kalau sebagai mudhof berarti apa? Ya mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah tanpa tanwin, ya tanpa tanwin. Jadi kayak biasa, kayak apa? Mudhof biasa. Kalau yang kedua tadi seperti sama kayak tadi ya. Yang ketiga seperti sama juga. Jadi intinya nomor 1 2 3 itu dia mu'rab. Ya, dia mu'rab. Tapi kalau yang nomor 3 dia tanpa pakai tanwin karena dia berdiri sendiri. Nah, yang keempat ini yang Allah Taala berfirman lillahil amru min qablu min ba'd. Ini dia tuh mudhof, cuman mudhof ilaihnya dihapus, cuman diniatkan apa? Maknanya. Ya, cuman untuk yang ini dia i'rabnya apa? Mabniun 'ala dhammi. Jadi dari nomor 1 2 3 ada 4 nih. 1 2 3 dia mu'rab. Nomor 4 dia mabni. Dia mabni. Ya, jadi kayak nahnu haitsu gitu ya, mabni 'ala dhammi. Kemudian yang ketiga, sebutkan 6 lafaz al-jihatu sittu apa? Fauqa ya. Kemudian apa? Tahta ya, khalfa wa wara'a, amama ya, yamin, shimal. 6 arah. Itu hukumnya sama kayak ba'du sama qablu. Kemudian sebutkan 3 saudaranya qablu sama ba'd. Awalu yang mana? Awalu duna sama nahu ya. Ya contohnya khalfun juga sama itu. Dia saudara-saudaranya juga. Ya selain yang tadi ya, selain yang asmau sittah tadi, al-jihatu sitti. Oke, selesai. Kita lanjut ke kitab. Saat siapa? Saat Adis dulu, silakan. Walamma faratu min dhikril mabni 'ala dhammi dzakartul mabni 'ala sukun wa mathaltu lahu biman wa kam taqulu ja'ani man qama wa ra'aitu man qama wa marartu biman qama fatajidu man mulazamatun bisukuni fil ahwal thalathati wa kadzalika taqul kam maluka wa kam abadan malakta wa bikam dirhamin ishtaraita fakam fil mithalil awal
fil misal awali fi mawdi'in raf'in bil ibtida'i inda Sibawai. sibawaihi wal Walal wal khabariyati khabariyati indal akhfash. Ya ini ulama nahu ya dua-duanya. wa fitani Dah hasbuk sampai situ dulu. Jadi walama faraqtu setelah aku menyebutkan isim mabni dengan dhammah yang tadi ya ba'du qablu, dzakartul mabniya ala sukun. Aku menyebutkan isim yang mabni dengan tanda sukun. Wa mathaltu lahu dan aku memisalkannya dengan apa? Man. Bener enggak di apa matan. Matannya gimana dia bunyinya? Ya, fi luzumi domi idza hudifal mudhaf ilai wa nuya ma'nahu wa kaman. Nah, kan? Wa kaman wa kam fi luzumi sukun. Nah itu. Benar kata beliau, aku misalkan man. Takul kamu katakan ja'an iman qoma. Berarti man di sini apa? Isim mausul. Ya enggak? Isim mausul kan? Ja'ani alladzi qoma gitu kan? Ja'ani alladzi qoma. Wa ra'aitu man qoma sama cuman dia sebagai maf'ul bih. Kalau man yang ja'ani dia sebagai fa'il ya marfu ya. Wa marartu biman qama, aku berpapasan dengan orang yang berdiri. Ya, selesai. Jadi intinya dia sukun, ya kita lagi ngomongin mabni ala sukun simannya. Fatajidu man, maka kamu dapati man mulazimatan. Itu selalu lisukuni fil ahwalis salasati, di tiga keadaan tadi, di keadaan marfu ya, fa'il, maf'ul bih, mansub, majrur ya dengan huruf ba, tiga-tiganya pakai sukun. Wa kadza taqul ya, dan juga engkau katakan kam apa? Kam maluka, berapa hartamu? Kam maluka. Ini yang mana yang mau dibahas? Kamnya. Kamnya sukun. Kam maluka. Jadi berapa hartamu? Wa kam abdan malakta. Berapa budak yang kamu miliki? Wa bi kam dirhamin ishtaraita. Dan berapa dirham engkau membeli? Maka kata beliau fakam, maka kam di sini fil mithalil awal, di contoh yang pertama berarti apa? Kam maluka fi maudhi'i raf'in bil ibtida. Jadi kam di situ, kamnya mubtada ya. Kam mubtada, malu itu khobar wa huwa mudhaf, kafnya mudhaf ilaih. Jadi kamnya itu dia mubtada. Inda Sibawayh, tapi itu menurut Sibawayh. Wa alal khobariyati indal akhfash ya. Tapi ya, kalau menurut akhfash, kam di situ justru apa? Khobar. Mubtadanya mana? Maluka. Jadi maluka kam. Maluka kam. Harta ente berapa? Nah, itu kalau al-akhfash itu melihatnya bahwasanya si kam itu khobar, sedangkan malnya itu mubtada ya, mubtada. Jadi hartamu berapa? Ya, hartamu berapa gitu ya. Jadi itu cara pandangnya al-akhfash. Ya. Jadi yang diberitakan harta, isi beritanya apa? Jumlahnya berapa? Ya. Jadi secara mana yang cocok itu sebenarnya al-akhfash ya. Ya, jadi kalau secara mana sih berapa hartamu berapa gitu ya. Kalau secara mana kan maknanya itu. Cuman kalau secara susunan ya kita lebih cocok ke Sibawayh. Jadi intinya mau apapun itu ya, mau mubtada khobar kebalik-balik, intinya kam itu fi mahali raf'in, karena kan dua-duanya mubtada rafa, khobar rafa. Mau dijadiin kamnya mubtada ke atau kamnya khobar, mau dua-duanya pilih yang mana gitu, Sibawayh itu atau siapa al-Akhfash, maka dia fi mahali raf'in juga ya. Fi mahali raf'in mabni dengan sukun. Ya, intinya itu sih. Jadi dia mau ngeliatin aja ya apa bahwa dia benar-benar sukun. Saat Hasan. Mana? Wa fisani في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها وفي الثالث في موضع خفض بالباء.
وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. Nah, jadi kalau contoh yang pertama tadi adalah contohnya tadi ya, kam maluka. Sekarang ngomongin wa kam abdan malakta. Itu contoh yang kedua kan? Nah, wa fisani fi maudhi'in nasbin alal maf'uliyah bil fi lilladzi ba'daha. Ya, jadi berarti contoh yang mana? Yang kedua tadi wa kam abdan malakta. Berarti kam di situ apa? I'rabnya sebagai apa? Wakam Ya, kam di situ i'rabnya sebagai apa? maf'ul bih. Kamnya itu maf'ul bih, betul. Ya, jadi kam itu maf'ul bihnya. Bisa nggak kebayang i'rabnya? Wa kam abdan malakta. Ya. Abdannya apa? Maf'ul bih apa? Kenapa abdan itu mansub? Masih ingat gak pelajaran dasar? Wa kam abdan malakta. Ini yang bisa ujian bahasa Arab. Yang dapat 98. 96 ya? Enggak, Salah 2 kan? kan dia 70, jadi itu 70 sama 30, jadi yang 70 itu yang clear. Oh iya. 30 yang esai berarti. Apa abdan kenapa mansub? I'rabnya apa? Tamis. Abdan tuh tamis. Oh iya. Iya enggak? Kan kalau malak tuh misalnya aku memiliki, kan jawabannya pasti adat. Misalnya 2 gitu ya, 2 budak. Berarti yang maf'ul bih mana? Budaknya apa angka 2-nya? Adatnya yang maf'ul bih. Kalau misalnya istaroi itu kilograman ruzan misalnya gitu ya. Aku beli, kan yang maf'ul bih si kilogramnya. Ruzannya apa? Berasnya itu tamis. Ya, tamis. Jadi Anda kalau dulu sempat bingung kalau ngelihat ini kan pertanyaan, kenapa kam maf'ul bih? Jadi itu bayanginnya gini aja, si kam itu sesuatu yang nanti bisa di-replace ya, diganti sama maf'ul bihnya. Sebelum dijawab. Sesudah dijawab ketahuan. Kam itu misalnya dijawab 2 budak, berarti si angka 2-nya itu dia kan kayak akan ngeganti si kamnya kan. Kalau udah dijawab, ini kan masih nanya. Kalau belum dijawab, kamnya itu dalam kalimat pertanyaan itu maf'ul bih. Ya itu maf'ul bih. Tapi ya terlepas dari itu intinya ketika dia mansub dia sukun gitu. Kita ngomongin mabni soalnya, bukan ngomongin tamis atau maf'ul bihnya. Ya, jadi intinya dia kam itu kenapa taruh depan? Karena aslinya gini. Malak takam abdan gitu. Malak takam abdan. Kamu punya berapa objek? Entar dijawab itu diganti sama angka 2, 3. Abdannya tamis. Cuman kan kalau isim istifham itu kan dia haknya di depan. Lahu sadarul kalam ya. Dia tuh di depan. Sebenarnya mau ngomong dia di depan gitu ya. Tapi dia intinya mansub tapi fi mahali nasbin ya. Tandanya sukun. Jadi dia nasab alal maf'uliyah bil fi'lil ladzi ba'daha. Jadi dia amilnya itu adalah fi'ilnya. Kenapa kam itu mansub? Kenapa dia maf'ul? Karena ada fi'ilnya. Seperti itu. Wa fis alis, contoh yang ketiga. Apa contoh yang ketiga? Bikam dirhamin ishtaroita. Sama juga ini ya. Jadi contoh ketiga kam itu sukun tapi dia posisinya apa? Sebagai bikam dirhamin. Berarti dia apa? Majrur ya. Majrurnya sebagai apa? Iya, karena ada ba, Ya, si majrur karena ada ba. Dan dia juga sukun. Intinya begitu. Lanjut tadarus. Walamma dzakartul mabniya 'ala as-sukun mutaakhiran khasyitu min wahmi yatawahhamu annahu khilaful asli. Fadatuna jalwahma biqauli wa huwa aslul bina. Berarti beliau tuh nggak nyontohin sama bikin urutannya tuh nggak sembarangan ya, selalu ada maksudnya. Dan ketika aku menyebut mabni ala sukun mutaakhiran, aku akhirkan kan mabni apa dulu kemarin? Yang pertama kasri dulu tuh si hadami ya kan. Terus fathah
yang belasan, baru domah yang ba'du qablu, baru sukun. Nah, ternyata urutan itu ada maksudnya. Dan aku takut ya, khosyitu min wahmin, dan aku khawatir nanti orang menyangka bahwasanya man yatawahamu annahu khilaful asli, bahwasanya mabni dengan sukun itu menyelisihi hukum asal. Menyelisihi hukum asal. Fadafa'tu, maka aku tepis, ya, cegah sangkaan itu, waham yang keliru. Waham itu prasangka yang keliru. Biqauli, dengan perkataanku, wa huwa aslul bina. Itu di mana? Di matanya ya. Ya kan? Nah, gitu. Wa kaman wa kam fil luzumi sukuni wa huwa aslul bina. Berarti tanda yang tanda asli mabni itu apa? Sukun, ya. Tanda sukun. Kenapa gini kan? Biasanya kalau penulis itu mau nyebutin hukum asal, bisa taruh di depan. Harusnya kita ngomongin mabni sukun itu di awal. Kan isim mabni yang disebutkan di pertama di matan apa? Kasri dulu, fathah, domah, baru sukun. Takutnya disangka sukun ini bukan hukum asal, tapi beliau pertegas bahkan di matan, wa huwa aslul bina, dan sukun ini adalah pokok atau asal mabni. Jadi hukum asalnya mabni itu pakai sukun, bukan kasroh. Jangan salah. Kasroh kan disebutin pertama, enggak, yaitu cara beliau aja. Nah, kalau yang mabni dengan sukun, di sini ada ikhtilaf enggak? Enggak ada ya? Mabni kasroh ada enggak? Ada. Banyak itu. Fathah ada. Domah ada 4 keadaan. Sukun ada enggak? Tidak ada perselisihan. Jadi memang kemungkinannya benar ya, bahwa yang diperselisihkan di isim mabni itu tidak ada ya, maksudnya tidak ada dalam sukun. Dan isim mabni itu ada sebabnya. Ini kalau sebab kenapa isim mabni, tahu? Kenapa isim itu mabni? Tahu sebabnya kenapa? Ustaz Darus tahu? Ustaz Hasan? Kenapa penyebab isim itu kok jadi mabni? Tahu, pernah bahas Alfiyah? Salah satunya misal dia tuh mirip sama fiil madi. Itu ada tuh. Terus apa lagi ya? Ana lagi enggak ingat. Pokoknya isim kan yang mabni terbatas. Cuman gara-gara dia punya sebab ya, kenapa dia misalnya salah satunya yang Ana ingat, kalau dia ada kemiripan sama fi'il madi, dia jadi mabni. Kalau isim ada kemiripan kayak huruf, jadi mabni gitu ya. Kan huruf mabni kan? Ya gitu. Jadi dia agak nyerempet-nyerempet, dia jadi enggak sempurna mu'rabnya. Itu filosofis sih, tapi di Alfiyah dibahasnya. Oke, selesai. Lanjut. Masuk ya, bab baru, wa amal fi'lu. Silakan. Tadi siapa? Terus masuk matan. Wa amal fi'lu cukup habis itu dulu. Ya, sampai madi aja. Sekarang matan baru, kita bukan ngomongin syarah. Tapi ini matanya juga udah jelas sih. Jadi fi'il itu ada 3 jenis. Yang pertama madi, kedua amar, ketiga mudhari. Sekarang tadi yang dibaca Ustaz Darus madi. Madi itu apa? Diketahui bita itani sakinah, tahu kan? Qolat gitu ya. Wa bina'uhu alal fathi, dan mabninya dengan fathah kayak doroba. Sampai sini paham ya? Jadi nggak ada yang aneh lah ya, udah pada tahu. Illa, kecuali ma'awawil jamaah,
Kalau kayak misalnya dorobu, ada wau, maka dia mabninya bukan pakai fathah lagi, fayudhammu, ya, maka dia didomah kadorobu. Waddomiril marfu'il mutaharriki, dan juga ya ketika bersama domir rofa yang berharokat. Misalnya apa? Dorobtu misalnya. Tanya kan ada apa namanya? Maka dia mabninya apa? Fayusak kanu kadorobtu. Maka mabninya dengan sukun. Jadi yang dilihat itu adalah lam fiilnya untuk menilai fiil itu mabni atau enggak. Wa minhu, nah udah minhu ini berarti dia dimasukkan, dikategorikan fiil madi, yaitu apa? Ni'ma sama bisa. Wa asa wa laisa. Meskipun dia nanti akan agak beda ya. Apa namanya? Dianggapnya. Kemudian wa asa wa laisa fil asoha. Udah, berarti ada beda pendapat nih ciri-cirinya. Ni'ma bisa asa laisa masuk fil madi dalam pendapat yang menurut beliau paling sahih. Berarti ada yang berpendapat ni'ma bisa asa laisa bukan fil madi. Ya, nanti itu dibahas ya. Sampai situ dulu, kita lihat ininya apa? Syarahnya dulu. Matanya kan panjang tuh ya. Ustaz Ajis, lama farok tuh baca syarahnya. Kita dengerin buat syarah yang madi. Lama faroktu min dzikri alamatil ism wa bayanin kisamihi kisamil mabni minhu ila maksurin wa maftuhin wa madmumin wa mawqufin. Syara'tu fi dzikril fi'l fa dzakartu annahu yanqasimu ila thalathati aqsamin: madin wa mudhari wa amal, wa dzakartu li kulli wahidin minha alamatuhu dalatu alayhi wa hukmuhu tsabitu lahu min bina'in wa i'rabin. Enggak ada alif lamnya kan? Ya. Nanti ingat-ingat tadi kita madi ya, matanya belum selesai. Cuman kita tengok ke bawah dulu. Dan ketika aku selesai menyebutkan tanda-tanda isim dan penjelasan pembagiannya kepada mu'rab dan mabni. Yang mu'rab udah ya. Wa bayanin kisamil mabni, dan udah ya, beliau juga udah sebutkan pembagian apa? Isim mabni. Minhu ila maksurin wa maftuhin wa madmumin wa mauquf, ya, dan apa? Mabni ala kasri, mabni ala fathi, mabni ala dhammi. Mauquf di sini apa maknanya? Sukun, ya. Syara'tu, maka aku mulai, fi dzikril fi'li, maka aku nyebutin fi'il pembagiannya. Fa dzakartu annahu yanqasimu ila salasati aqsam. Maka aku sebutkan ada 3 pembagian: madin wa mudhari'in wa amr, ya. Nah, di sini ada teks yang beda enggak ya? Pertama di sini beliau enggak nyebutin definisi fiil. Di sini beliau enggak nyebutin definisi fiil kan? Lihat di matan. Di matan beliau langsung, ya kan, aneh kan? Kan kalau kemarin isim qaulun mufrad, ini enggak. Ya, itu catatan pertama tuh. Ya, jadi beliau langsung aja fiil kebagi 3. Itu satu ya yang kita harus jeli ya. Jadi mualif tuh enggak nyebutin definisi fiil. Tapi langsung tandanya juga ya. Kemudian langsung nyebutin tanda nanti. Nah, kemudian tadi urutannya apa? Madin, mudhari, wa amr. Jadi pembagian seperti itu. Wa dzakartu likulli wahidin minha, dan aku menyebutkan untuk masing-masingnya nanti madi, kemudian mudhari sama amr, tanda-tanda yang menunjukkan kepada masing-masing fi'il tersebut. Wa hukmuhu sabit, dan hukum yang berlaku juga bagi fi'il min bina'in, karena nanti ada fi'il yang mabni, wa i'rabin, dan juga ada fi'il yang i'rab.
Perhatikan di sini dia madin amrun mudhari'un ya. Jadi berarti dia duluin amr dulu ya. Madi, amr sama mudhari. Jadi di matan beliau mendahulukan amr baru mudhari ya. Tapi nanti di syarahnya itu beliau agak beda. Beliau lebih duluin mudhari dulu daripada amr. Agak beda ya. Kalau iya, coba antum cek. Nanti setelah madi pasti beliau nyebutinnya yang mudhari dulu. Agak beda. Ya. Tapi kadang kalau jeli kita bertanya-tanya, kenapa di matan dia madi amr mudhari tapi di syarah yang panjang ini beliau jelaskan nanti madi kemudian baru dia ngomongin mudhari ya baru amr. Kalau tebakan ana ya karena amr itu dia turunan dari mudhari. Ya, kan mudhari kalau di jazm kemudian dibuang huruf mudharaahnya jadi fi'il amr, Pokoknya mau enggak mau strukturnya gitu, dia harus jelasin mudhari dulu. Oke, paling itu dulu ya. Nanti ditandain berarti kita nanti lanjut di matan aja ya. Di syarah. Wa bada'tu min zalikal madi. Ntar kalau madi udah kelar, baru kita baca lagi matannya. Ya, kita lihat yang gambar. Kita biar nanti nyambung. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Tadi agak panjang ya. Madi, nih bisa nih ikhtilaf ya. Kemudian walam afaraqtu fil amr. Ya. Ya. Iya, lumayan. Pokoknya jangan sampai inilah, mana kita lagi baca syarah, matanya harus ingat yang mana ya, yang lagi di syarah. Karena susunannya bukan matan syarah ya. Tapi dia agak jauh dulu. Ini dibatasin sih, ada titik-titiknya ya. Ada merah-merah. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.